bangsa ini. Saya baca agama ini. Itu. Jaringan kolaborasi di mana kita lintas suku, agama, ras, kelas, profesi, dan juga wilayah gitu. Nah, warga ini terdiri dari ASN, politisi, agamawan, budamawan, akademisi, dan banyak lagi. Intinya kita berasal dari berbagai kalangan, dan yang paling penting adalah warga muda bukan hanya mendorong mendorong partisipasi di anak muda, tapi juga untuk menjadi representasi, karena kita yakin anak-anak muda adalah bukan hanya generasi penerus, tapi juga pemimpin masa depan. Sudah, ya, kebetulan. Baik, teman-teman, langsung saja nih kita mulai ke intinya. Ada dari perspektif ekonomi juga nih dari Mas Beni, ya, Mas Beni Kurnia Ilahi, serta juga dari Mas Muhammad Ihsan selaku dari IPC. Nah, langsung saja sebelum kita nanti berpatungan ide, nanti ada lagi sesinya ya adik-adik, jadi bisa taruh dulu idenya di kolom chat atau raising hand menggunakan fitur angkat tangan. Nah, saya mau langsung sambut pembicara ketiga kita, itu Mas Beni Kurnia Ilahi. Beliau adalah seorang pakar keuangan negara dan juga dosen Universitas Bengkulu. Nah, kalau tadi Dr. Diki Budiman sempat bilang kalau yang namanya pandemi itu lama-kelamaan pasti akan berpengaruh sama sektor ekonominya gitu. Nah, jadi sekarang kita akan mendengarkan nih dari perspektif ekonominya. Baik, sudah kelihatan, Mbak? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman warga muda ya, dan juga teman-teman Indonesia Parliamentary Center IPC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan merefleksi 1 tahun pandemi ya, dan bagaimana sih sebetulnya peran DPR ya, ketika menyikapi hal ini yang sebetulnya pada hari ini masih memunculkan polemik seperti itu. Saya dalam kesempatan hari ini akan menyampaikan dari sudut hukum administrasi dan keuangan negara, Mbak, bukan dari perspektif ekonomi. Karena nanti kalau dalam perspektif ekonomi banyak hal yang mungkin banyak yang akan dibedah gitu ya. Karena saya juga konsentrasi kepada isu-isu terkait dengan kebijakan dan keuangan negara. Pertama, ini adalah 1 tahun pandemi COVID-19 ya, yang pada hari ini juga kita mengkhawatirkan bahwa ternyata angka pandemi COVID-19 hari ini di Indonesia malah naik ya, dan sulit kemudian untuk turun. Tadi Pak Dr. Diki dan Bu Rifka sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 hari ini dan juga masyarakat dalam menanganinya. Saya sebetulnya ingin menyampaikan begini, pemerintah sejak bulan Maret 2020 ya, itu telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum, baik itu instrumen hukum yang sifatnya dalam bentuk produk hukum undang-undang maupun produk hukum yang sifatnya peraturan menteri. Itu sudah banyak sekali pemerintah mengeluarkan kebijakan. Artinya kita mengapresiasi ya langkah pemerintah di jalur regulasi untuk melakukan pembaharuan terkait dengan kebijakan. Karena kebijakan normal itu tidak bisa kemudian digunakan untuk menangani kondisi darurat hari ini. Karena itu ada konsep hukum yang kemudian bisa digunakan di Indonesia sendiri untuk melihat sejauh mana negara bisa menggunakan konteks negara dalam keadaan darurat. Dan konstitusi pun sebetulnya juga sudah memberikan demarkasi yang jelas kapan sebuah negara bisa menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menyatakan bahwa pemerintah bisa saja kemudian mengeluarkan perpu ya apabila terjadi hal kegentingan yang memaksa. Dan kita mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal itu. Tapi di sisi lain, kita perlu juga melihat bahwa ternyata kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seringkali kemudian
masih sifatnya gagap. Artinya ketika kebijakan ya, ketika kebijakan itu digulirkan, masih saja kemudian tidak memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat misalnya. Ya, berapa banyak kemudian instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini tentang kebijakan keuangan COVID-19, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Kita melihat dari instrumen hukum yang dikeluarkan itu masih sifatnya gagap dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Nah, itu sebabnya kemudian saya mengutip pendapatnya Daniel Ziblatt ya, dan juga Steven Levitsky dalam bukunya How Democracies Today itu, yang pernah viral buku ini pada waktu Pak Anies Baswedan berfoto lagi membaca buku itu ya. Nah, dalam buku itu menyebutkan ya, matinya demokrasi itu tidak hanya disebabkan perang dan otoritarianisme, tapi oleh hal lain. Nah, hal lain yang dimaksud itu sistem yang bekerja seolah-olah demokratis tapi justru menghancurkan demokrasi itu sendiri gitu. Nah, jika kita melihat perkembangan hukum yang terjadi hari ini pasca pandemi COVID-19, itu sangat banyak sekali kebijakan ya yang seolah-olah itu memang diperuntukkan untuk masyarakat, tapi justru itu menghancurkan jati diri masyarakat itu sendiri. Berapa banyak produk hukum yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Katakanlah misalnya ada undang-undang Minerba, ada undang Cipta Kerja, ya, lalu ada undang-undang KPK sebelum itu, termasuk undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan COVID-19. Nah, jadi saya melihat seperti ini. Ketika pemerintah hendak membentuk hukum, seringkali politik hukum yang digunakan justru mengarah ke politik hukum yang sifatnya represif. Nah, sehingga sulit bagi masyarakat menerima politik hukum yang sifatnya represif ini. Karena ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, apakah itu kepentingan oligark ya, atau kepentingan-kepentingan para pemilik modal lain seperti itu. Nah, yang saya telusuri dalam kebijakan COVID-19 ini adalah, karena ini bicara mengenai perekonomian ya, pertama memang kita mengamini bahwa ketika pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan COVID-19 ini, memang kita perlu mengapresiasi karena ini merupakan langkah yang sangat mantap kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi negara dalam keadaan darurat. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu yang telah dijadikan undang-undang ya, Perpu 1 2020 telah dijadikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan COVID-19 itu, ternyata ada substansi yang malah berbenturan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam konstitusi, terutama dalam konsep keuangan negaranya. Dan memang beberapa pakar dan juga akademisi melihat bahwa substansi norma yang terkandung dalam Undang-Undang 2 tahun 2020 ini hanya untuk kepentingan pelaku usaha dan juga perekonomian, yang harusnya sebetulnya melalui undang-undang atau Perpu 1 2020 ini sebetulnya memberikan angin segar bagi masyarakat, bagaimana negara menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini ya. Nah, tapi ternyata di berbagai disiplin ilmu, terutama dalam ilmu hukum administrasi dan keuangan negara, malah kemudian memiliki penyimpangan-penyimpangan, terutama yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, dan 27 ayat 3 itu, yang pada intinya memberikan keleluasaan dan juga kebebasan bagi pemerintah untuk melaksanakan anggaran. Dan terkesan pemerintah bersifat resistensi terhadap penyimpangan-penyimpangan anggaran yang mungkin saja bisa itu terjadi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada kepentingan di dalam undang-undang ini. Dan memang faktanya itu terbukti. Berapa banyak kemudian dalam
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini memunculkan kontroversial seperti misalnya adanya korupsi dana bantuan sosial, lalu adanya pengadaan barang dan jasa yang kemudian tidak sesuai dengan speknya. Itu banyak sekali terjadi di Indonesia hari ini, apalagi di daerah-daerah. Di Sumatera Barat sendiri itu sudah ada temuan 14 miliar untuk pengadaan masker seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi ke dalam instrumen hukumnya, ternyata memang saya pun telah melihat ya bahwa ada persoalan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tersebut. Nah, persoalannya itu terletak pada aspek pengawasan. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu ada 6 aspek yang kemudian diatur. Pertama, soal penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, program pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kebijakan keuangan negara, dan pelaporan. Dari ke-6 hal ini, hanya satu hal yang kemudian hilang. Apa itu? Yang hilang itu adalah aspek pengawasan. Ternyata aspek pengawasan pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kebijakan Keuangan COVID-19 ini. Padahal kalau kita bicara mengenai siklus APBN di dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, itu memberikan penjelasan bahwa pengawasan merupakan satu bagian penting dalam siklus APBN. Artinya dia merupakan satu badan di dalam pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Bagaimana mungkin ya, ketika pemerintah kemudian melakukan pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan negara, tidak mengatur spesifikasi soal pengawasan di dalamnya. Ya, meskipun ada dalih ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 ini khusus untuk mengenai pengawasan mungkin diatur oleh undang-undang yang lama. Tapi saya dalam hal orang yang kemudian menekuni konsep hukum keuangan negara ini, justru ini tindakan yang kemudian menyimpang, seakan-akan ini ditutupi seperti itu. Nah, maka dari itu kemudian kita tidak heran banyak sekali terjadi penyimpangan anggaran yang kemudian terjadi di instansi kementerian lembaga hari ini, terutama misalnya Kementerian Sosial dan juga pemerintahan daerah. Ternyata dari aspek pengawasan saja kemudian itu bermasalah. Nah, saya kembali lagi ke sini bahwa yang mau akan kita bedah dalam diskusi ini sebetulnya lebih kepada satu adalah bagaimana sih sebetulnya kebijakan keuangan negara dalam kondisi darurat ini yang diatur oleh hukum, dan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan DPR dalam mengontrol hal itu. Jadi karena posisi kita hari ini adalah melihat sejauh mana DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan juga hak budgetnya dalam menyikapi persoalan ini. Nah, saya ingin masuk ke dalam konsep kebijakan keuangan negara terlebih dahulu. Keuangan negara dalam kondisi darurat ya. Sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah cukup jelas menyebutkan bahwa yang namanya APBN itu memang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Nah, postulat norma pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian memberikan menderivasikan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, terutama dalam kondisi negara dalam kondisi darurat, bagaimana pengaturan terkait dengan keuangan negara itu. Pertama, pasal 27 ayat ada dua postulat kemudian memberikan pilihan ya, ada dua pilihan yang bisa digunakan negara. Pertama adalah pasal 27 ayat 3, yang kedua adalah pasal 27 ayat 4. Kalau melihat dari pasal 27 ayat 3 sebetulnya keuangan negara ketika berada dalam kondisi darurat, maka penyesuaian APBN itu dilakukan dengan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Ya. Jadi boleh saja suatu waktu pemerintah melakukan perubahan terhadap RAPBN kalau misalnya terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai lagi, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal ya, lalu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, dan memang kondisi pandemi kemudian merubah hal itu semua, dan itu bisa dilakukan pemerintah. Tapi tindakan yang diambil oleh pemerintah itu ke pilihan kedua, pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Keuangan Negara ini.
Itu sebabnya maka pemerintah kemudian membentuk yang namanya Perpu 1 tahun 2020 tersebut, ya, berdasarkan landasan pasal 27 ayat 4 nih, karena ini sifatnya opsional, ya. Artinya adalah dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Memang itu. Artinya pemerintah pada waktu bulan Maret 2020 itu, pemerintah kan langsung menganggarkan 405,1 triliun untuk penanggulangan COVID-19. Pokoknya dianggarkan saja dulu, nanti pembahasan dengan DPR-nya. Dilakukan hal itu, dibuat instrumen hukumnya dalam bentuk perpu, lalu dilaksanakan. Ternyata, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa instrumen yang nggak masuk, yaitu instrumen pengawasannya. Padahal instrumen pengawasan merupakan jantung dari pengelolaan keuangan negara. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam perbandingannya, bagaimana konsep Undang-Undang APBN dalam kondisi normal, Undang-Undang APBN dalam kondisi darurat, yang pada prinsipnya adalah ketika pemerintah dihadapkan dengan kondisi darurat, ya, di poin 4-nya itu, persetujuan, ya, sebagai hak budget diberikan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan alokasi anggaran untuk tahun berjalan yang telah dikeluarkan. Artinya, pemerintah tidak apa-apa terlebih dahulu menggunakan anggaran apa untuk menanggulangi COVID-19 ini, tapi yang penting persetujuannya nantinya di akhir. Berbeda dengan kondisi normal, dalam hal perubahan APBN itu harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR, yang dikenal dengan hak backrouting itu. Nah, tapi dalam kondisi darurat, selesaikanlah dulu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun misalnya, lalu nanti bagaimana nanti persetujuan itu bisa dilakukan oleh DPR, itu melalui pemeriksaan oleh BPK. Kalau kemudian ada temuan yang dilakukan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBN kondisi darurat ini, maka DPR nantinya akan meng-cross-check dan menindaklanjuti. Kalau memang ada hal yang kemudian tidak disetujui oleh DPR, maka itu harus dipulangkan kembali kepada negara. Kurang lebih seperti itu pengaturan tentang APBN dalam kondisi darurat dengan perbandingannya dengan kondisi normal. Pertanyaannya hari ini adalah sejauh mana peran DPR untuk hal itu? Saya melihat sejauh ini, ya, jika menggunakan perspektif Undang-Undang 17/2003 ini, pasal 27 ayat 4 ini, peran DPR untuk melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan dalam rangka menjalankan hak budgeternya itu belum terlihat. Hanya sekedar kemudian memberikan peringatan, turun ke jalan, turun ke lapangan seperti itu. Hanya sekedar itu. Tapi untuk kemudian mengontrol secara penuh bagaimana pemerintah untuk melaksanakan anggaran itu belum terlihat. Karena kalau kita merujuk misalnya dalam Undang-Undang 17/2014 tentang Undang-Undang MD3 itu, MPR, DPR, dan DPD, ya, DPR itu memiliki fungsi pengawasan di samping fungsi legislasi dan juga fungsi anggaran. Fungsi pengawasan itu dia boleh kemudian mengawasi undang-undang, mengawasi jalannya APBN, dan juga mengawasi kebijakan pemerintah. Nah, di poin kedua ini adalah dia memiliki porsi untuk mengawasi APBN. Nah, pertanyaannya adalah apakah DPR sudah betul-betul mengawasi jalannya APBN yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat membebankan anggaran negara untuk penanggulangan COVID-19 ini ratusan triliun. Kalau tidak salah di akhir 2020 kemarin itu anggaran yang jelas sudah sebesar 650 triliun lebih untuk penganggaran atau penggunaan anggaran COVID-19 ini. Nah, saya melihat itu belum ada. Nah, harusnya kemudian karena ini adalah merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memberikan persetujuan hak budget nantinya, ketika itu disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, harusnya DPR di dalam masa-masa itu, ya, di dalam masa-masa sebelum disidangkannya Undang-Undang APBN ini, harusnya DPR kemudian melakukan fungsi kontrol kepada masing-masing kementerian lembaga. Sejauh mana kementerian lembaga telah melakukan programnya. Nah, tapi persoalannya hari ini kan justru kebalikan, ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi darurat ini yang justru tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Hari ini pemerintah lebih fokus pada bagaimana menciptakan
ya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, terutama adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu tentang limbah batu bara tidak masuk kepada limbah B3 lagi. Nah, ini kan betul-betul nggak ada hubungannya dengan COVID-19 dan itu lebih difokuskan ke sana. Tapi bagaimana kita melihat yang harus dilakukan pemerintah untuk penanganan COVID-19 di tiap-tiap daerah? Belum lagi bagaimana pula nanti peran legislatif daerah untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah, itu belum terlihat sama sekali. Padahal DPR pada saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu, DPR telah membentuk tim WAS, ya, tim pengawas yang diketuai oleh Bapak Muhaimin Iskandar pada waktu itu. Tapi perannya belum terlihat sama sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat ada beberapa jurnal yang ditulis oleh WHO bagaimana menyusun anggaran COVID-19 ini agar kemudian responsif seperti itu ya. Nah, di dalam tulisan ini Helen Baroy, dia merupakan peneliti di WHO. Salah satu hal yang paling penting dalam penyusunan anggaran COVID-19 ini adalah dilakukan sefleksibel mungkin. Nah, artinya di sini adalah pemerintah telah diberikan wewenang untuk membuat anggaran sefleksibel mungkin, menjalankan kebijakan sefleksibel mungkin, tapi kebijakan itu kemudian tidak ada fungsi kontrol dari DPR. Nah, ini yang harus kemudian menjadi catatan perbaikan untuk kedepannya agar pengolahan anggaran dan tanggung jawab keuangan negara itu bisa betul-betul sesuai dengan kehendak konstitusi dan juga Undang-Undang 17 tahun 2003 itu. Nah, ini budget siklus tadi saya bilang bahwa pengawasan oleh legislatif merupakan hal penting ya. Jadi ada executive preparation and submission, lalu legislative authorization. Inilah hak budget yang kemudian digunakan oleh DPR dalam melihat sejauh mana anggaran ini penting atau tidak untuk disetujui. Lalu eksekusi dan audit. Nah, ini juga berlaku dalam negara dalam kondisi darurat ketika melakukan pemeriksaan keuangan negaranya. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah ketika fungsi kontrol tidak jalan, pemerintah dalam hal menjalankan kebijakannya terlalu diberikan keleluasaan untuk menjalankan sebuah kebijakan, potensi korupsi dalam undang-undang kebijakan COVID-19 akan terasa. Kalau Anwar Shah and Mark Spector ya, itu membuat ada 3 hal. Bisa saja terjadi yang namanya grand corruption, state capture, dan bureaucratic corruption. Nah, dan itu ketiga-tiganya terasa hari ini. Grand corruption, manakala sejumlah pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya publik secara besar-besaran melalui kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dengan diterbitkannya Undang-Undang COVID-19 ini, yang katanya untuk memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, justru lebih banyak isu-isu yang berkaitan dengan usaha. Bagaimana menyelamatkan perekonomian dan lain-lain. Harusnya kan fokus pemerintah adalah ke kesehatan terlebih dahulu. Karena dalam hukum itu kesehatan merupakan hukum tertinggi ya di dalam sebuah negara. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, maka grand corruption itu bisa terjadi. State capture itu bisa saja terjadi. Kolusi resiprokal yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah dan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berapa banyak seperti yang dijelaskan oleh Bu Ripka tadi, ya. Berapa banyak kemudian pihak-pihak vendor kemudian memiliki relasi yang sangat panjang dengan pemerintah, dengan oknum pemerintah. Nah, itu sudah terjadi dan memang ini sudah diprediksi oleh KPK sebelumnya bahwa sektor yang paling banyak kemudian terjadi akibat penanganan COVID-19 ini yang paling rawan untuk dikorupsi adalah pengadaan barang dan jasa, dan itu terjadi hari ini di daerah dan juga di pusat, di Kementerian Sosial terutama. Lalu bureaucratic corruption, keterlibatan pejabat publik di level bawah dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan suap atau keuntungan yang kecil. Berapa banyak kemudian bantuan sosial yang kemudian disalahgunakan. Dia bukan yang melakukan itu, bukan menteri,
bukan dirjen, tapi melakukan adalah pejabat di level bawah. Berapa banyak dana bansos yang kemudian disunat? Pembelian masker yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini kan harus menjadi peran DPR untuk mengontrol salam itu, seperti itu. Nah, karena itulah fungsi pengawasan yang harus dimiliki oleh DPR agar betul-betul dia dianggap sebagai alat representasi rakyat, alat yang kemudian mewakili kepentingan rakyat itu sendiri. Terakhir, desain ke depannya, pertama adalah kita perlu melakukan penataan ulang terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kebijakan COVID-19 ini. Sudahlah, yang berlalu biarkanlah berlalu, undang-undang tetap berlaku. Yang jelas harus ada peraturan pelaksana yang betul-betul ketat untuk mengawasi itu. Yang kedua adalah merekayasa dan mendesain lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum untuk bersinergi mengawasi kebijakan keuangan COVID-19 ini, karena tanpa kemudian pekerjaan yang sifatnya kolaborasi seperti ini akan sulit DPR dan juga lembaga pengawas lainnya dalam mengantisipasi terjadinya potensi kerugian keuangan negara. Yang ketiga itu bisa melakukan konsep take and give ya terhadap pejabat pemerintah yang akan mengeluarkan tindakan atau keputusan yang berhubungan dengan keuangan ya. Jadi harus diberikan konsep take and give-nya. Dan yang keempat terakhir adalah melakukan reformasi teknis terhadap sistem pengawasan keuangan sebagai platform di setiap instansi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Ini saya kira penting ya, karena banyak sekali kemudian orang terjerumus di kerugian keuangan negara akibat hal-hal teknis, hal-hal yang kemudian pengelola anggaran tidak tahu, tapi gara-gara itu kemudian menyebabkan uang negara hilang atau rugi seperti itu. Nah, maka dari itu saya berharap dan masih kemudian mempunyai harapan kepada DPR untuk fokus terhadap pengawasan terhadap anggaran COVID-19 hari ini ya, karena sejatinya anggota DPR yang baik itu adalah anggota DPR yang betul-betul menjalankan 3 fungsi itu. Fungsi legislasi dengan cara demokratis, fungsi anggaran dengan cara transparan dan akuntabel, dan juga fungsi fungsi pengawasan dengan cara yang ketat. Sehingga dengan hal itu ya program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 itu bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.